E-Talk, Electro Talk. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di Electro Talk. Pada episode kali ini, gue mau ngebahas satu topik yang bisa dibilang sangat penting di semua sektor, mau di sektor pendidikan, kesenian, keterampilan, dan lain-lain. Mau tahu topiknya apa? Topiknya adalah prestasi. Kenapa gue bilang prestasi itu cukup penting? Karena gimana ya, semua bidang pasti membutuhkan yang namanya prestasi. Tapi sebenarnya prestasi itu apa sih? Nah, maka dari itu di episode kali ini gue kedatangan narasumber yang bukan cukup sih, tapi memiliki segudang prestasi yang pernah diraihnya. Asik. Tidak lain dan tidak bukan adalah Mbak Rebecca Siswandina Sari. Halo, selamat malam Mbak Beka. Halo, selamat malam Mas Satrio. Apa kabar? Baik, Mas? Baik, alhamdulillah. Mbak sendiri gimana kabarnya? Ya, lumayan, Mas. Lumayan. Lumayan sehat. Lumayan sehat. Posisi di mana nih, Mbak? Di Solo saya, Mas. Masih di Solo. Oh, di Solo. Wih. Itu ya. Stay di situ ya. Nyaman di situ ya. Betah Nyaman ya? banget. Nyaman Lakukan banget. banyak kegiatan. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Mbak. Menurut Mbak Beka sendiri, prestasi itu apa sih, Mbak? Dan penting nggak sih kita untuk kayak memiliki prestasi gitu? Oke. Ini kalau pertanyaannya agak susah nih. Jadi semua orang punya mindset yang berbeda begitu ya. Masing-masing orang punya mindset berbeda. Tapi kalau dari aku sendiri, jadi kalau prestasi menurut aku prestasi itu adalah suatu goal atau semangat baru sih buat aku. Jadi kayak tanpa berprestasi kita tuh nggak ada ya daya juang gitu. Menurut aku tuh prestasi itu bukan suatu hal yang patut dicapai, tapi kalau kamu mau hidup yang lebih berwarna, lebih hidup berkesan, dan kamu ingin merasakan, kamu harus punya target ya, kamu berprestasi, karena prestasi itu ya menjadi target kamu. Apalagi kita sebagai anak kuliah yang pendidikan gitu ya kamu berpendidikan ya kamu harus jadi mampu menjadi orang yang setidaknya berprestasi supaya kamu punya semangat hidup, punya tujuan hidup, dan juga ya hidupmu tuh ada goals-nya gitu, ada checkpoint-nya. Nah, jadi checkpoint sampai kita wisuda tuh ya berprestasi di sini kayak gitu sih. Kalau menurut aku prestasi adalah perjuangan. Prestasi adalah goals kita gitu ya, tujuan hidup kita. Kalau dari aku. Penting nggak sih, Mbak, menurut Mbak Beka? Penting atau enggak? Ya, kalau menurut aku prestasi itu penting. Kayak misalnya nih, kamu udah pergi jauh-jauh naik gunung, kamu pengennya apa? Nyari keindahan kan? Iya. Mencari keindahan alam. Nah, gitu juga dengan kita belajar capek-capek pendidikan, bukti wujud nyata pendidikan kita itu kita gunakan dengan baik itu apa sih? Ya dengan apa? Dengan berprestasi. Jadi kalau menurut aku gitu sih. Nah, menurut Mbak Beka sendiri, prestasi itu apakah harus memenangkan suatu lomba atau event, atau ada cara lain untuk mendapatkan prestasi itu, Mbak, tanpa harus adanya lomba apa gimana gitu? Oke. Menurut aku enggak harus, karena prestasi itu ada dari banyak pihak ya. Misalnya kamu juga ikut suatu kepanitiaan atau organisasi dan ternyata kamu memberikan impact di situ dan kamu juga tahu tujuanmu di situ, itu juga kamu udah berprestasi karena kamu mampu menggoalskan dirimu ketika kamu masuk ke suatu organisasi untuk kamu menjadi orang yang berperan di situ. Itu juga suatu prestasi buat kamu karena kamu punya menambah soft skillmu, dan juga ya misalnya nih kamu jadi panitia acara suatu PKKMB nih misalnya, terus kamu berhasil nyiptain suatu logo yang luar biasa dan semua orang melihat pakai logo itu gitu. Nah itu tuh kamu udah berprestasi menurut aku di situ karena kamu sudah membuat orang lain itu menggunakan hasil karyamu juga kayak gitu, meskipun pemikiran teman-temanmu kamu juga bisa. Jadi
berprestasi itu ada di banyak lokasi. Kalau dari aku, nggak harus kamu juara 1, juara 2, juara 3. Ketika kamu juga dapat tugas dan kamu bisa ngerjain dengan baik goals-nya dan juga menghilaukan segala rintangan, kamu udah berprestasi atas dirimu sendiri. Kayak gitu sih. Oke, jadi menurut Mbak Beka sendiri prestasi itu nggak harus tentang memenangkan suatu lomba ya Mbak ya? Jadi dengan adanya kita berpartisipasi dalam sebuah event dan kita melakukan dengan baik dan hasil event itu berjalan dengan lancar, maka itu termasuk prestasi juga ya Mbak ya? Oke. Iya benar Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau dari Mbak sendiri nih, cara untuk mendapatkan sebuah prestasi itu gimana Mbak? Oke, caranya. Yang pasti pertama kamu ingat tujuanmu pertama kali masuk ke kuliah. Kalau aku sih ngebanggain orang tua ya, justru itu. Terus karena orang tua aku juga udah bayar, bayarin UKT-ku, terus kayak masa aku sia-sia gitu loh kuliah cuman kayak buat datang kuliah sambil tiduran lagi ya kalau online gitu ya. Semoga enggak sih kalau kita enggak gitu. Dong. Terus kayak enggak. Dan menurutku ketika kamu udah punya satu goals yang memang kamu pengen, itu tuh pasti kamu jadi berpikir ini semester ini tuh aku harus nargetin nih, misalnya aku harus ikut event ini. Nah itu aku ngelatih soft skillku. Terus aku semester selanjutnya aku harus bisa deh juara setidaknya 2 atau 1 kayak gitu. Nah, jadi cara kita berprestasi itu pertama menurutku ingat dulu tujuan pertamamu. Yang kedua juga ya kamu harus mikirin masa depan ketika kamu aja belum pernah uji coba dirimu untuk beradu dengan orang-orang lain. Misalnya kayak ketika kita ikut lomba gitu ya, dengan kita kan ngadu sama, misalnya kita kayak beradu sama orang-orang di universitas lain gitu loh. Jadi kayak kita juga tahu kemampuan orang lain di universitas lain itu gimana. Jadi menurut aku kayak gitu sih caranya, dari mindset kita dulu gitu. Iya, tapi bener banget sih Mbak. Emang intinya tuh kan kita harus ada kemauan dari diri sendiri dulu kan. Terus kita membuat goal sendiri. Nah, ngomongin tentang goals nih Mbak. Kalau kita lanjut. Kalau menurut PBK sendiri, cara membuat goals yang baik dan secara runtut itu gimana sih Mbak? Kan terkadang kita udah buat banyak goals nih, misal mau ikut lomba ini, tapi ternyata semuanya nggak ke-handle gitu loh Mbak. Jadinya acak-adut gitu loh Mbak. Menurut caranya nge-handle dan membuat goals yang runtut sesuai Mbak BK tuh gimana? Oke. Cara ngebuat goals. Nah kalau dari aku mikir misalnya semester 1 kan kita kayak ya belum punya kemampuan apapun gitu loh. Ketika aku dari semester 1 udah muluk-muluk aku harus juara LKTI nasional, itu menurutku ya nggak mungkin gitu loh. Aku masih semester 1, aku belum punya kemampuan yang lebih kayak gitu. Aku juga belum ngerti ilmu elektro itu apa karena aku masih belajar. Nah itu aku fokus buat ya udah aku harus aktifin dulu organisasi, aku harus belajar ngomong, aku harus belajar gimana kerja satu tim kayak gitu, kayak ngelihat juga orang-orang kakak-kakak tingkat yang ketika kita masuk ke organisasi dan kepanitiaan kita kenal banyak orang baru ya yang luar biasa jauh lebih kita sebelumnya. Aku belajar dari mereka, kayak mereka udah semester 4 udah lomba LKTI-nya banyak banget kayak gitu. Setelah itu aku ya udah semester 3 aku nergetin, aku udah tahu ilmu elektro. Semester 2 kan kita udah mulai dapet ya ilmu elektro. Nah di situ aku udah mulai kayaknya aku suka deh di bidang energi. Nah aku mulai nyari lomba. Ya udah deh aku nyari lomba-lomba yang berkaitan dengan energi terbarukan atau SDG ya. SDG kan juga pasti nyangkutin tentang energi. Jadi lebih ke sadar diri dulu, kemampuanmu tuh sampai di mana. Ketika kamu udah sadar kemampuanmu, kamu pasti bisa nentuin langkah. Kayaknya aku berani deh ikut lomba. Kamu juga pakai passionmu, kayak bukan berarti kamu harus lomba LKTI atau lomba
yang berbau elektro aja, misalnya IoT kayak gitu. Enggak, tapi kalau kamu jago desain, ya silahkan lomba poster tuh banyak ya kayak Mas Hanif kemarin juga. Jadi kayak menurut aku sadarin dulu sih kayak kemampuanmu dan ya udah coba uji dirimu, kamu mampu nggak gitu. Karena kalau kita nggak nyoba dulu, kita nggak tahu kemampuan kita di mana. Aku pertama kali lomba juga kalah kok kayak gitu. Jadi ya berani dulu. Iya. Jadi harus berani ya Mbak ya. Tapi berhubungan dengan membuat goals nih Mbak, kan pasti ada keterkaitannya dengan time management. Nah ini nih yang kritikal nih. Biasanya kan kita para mahasiswa atau para pelajar kan sangat sulit sekali, bisa dibilang kan susah banget untuk mengatur time management. Menurut kalau dari Mbak Beka sendiri, cara mengatur time management yang baik gimana Mbak? Oke, menurut aku ya, cara mengatur time management yang pertama, sebenarnya semua orang itu waktunya banyak. Kita punya waktu 24 jam, 8 jam untuk tidur, berarti kita punya sisa waktu sekitar 16 jam. Nah, tapi sering banget waktu 16 jam tuh habis cuman buat nonton drakor misalnya, langsung habis 16 episode kayak gitu ya. Itu sering kayak gitu, atau main Mobile Legends nge-push sampai mythic kayak gitu kan bisa ya kayak gitu. Jadi lebih ke seperti yang pertama kali kita omongin, ingat tujuanmu, ingat tujuan hidupmu ketika kamu pertama kali injak kuliah, kamu tuh punya tanggung jawab kayak gitu. Terus jadi kalau dari aku, aku udah sadar diri dulu, aku udah sadar diri, aku udah punya mindset yang bagus juga. Aku berpikir, oke, aku punya 7 event. Aku dulu semester 1 ikut 7 event misalnya. Dalam 3 bulan tuh aku ikut 7 eventnya. Aku nentuin dulu. Misalnya aku di acara, yang namanya anak acara itu ya harus siapin konsep, karena kalau sebelumnya itu nggak bisa gitu ya. Jadi aku prioritasin dulu ketika rapat acara, oke, aku bakal ngomong ini nanti ketika aku jadi staff. Terus setelah itu misalnya aku di Danus kan bisa belakangan, ya udah kayak di awal, Mbak aku izin dulu ya rapat acara di sini misalnya kayak gitu. Nanti kasih notulennya. Nah, tapi ketika kerja aku ikut kerja. Jadi lebih ke ngatur waktu masing-masing. Dan kayak misalnya sekarang ya lomba gitu ya. Aku juga lomba, juga hadif. Jadi kayak kemarin misalnya aku cerita dikit deh, pas aku mau monef internal. Nah, itu posisi aku lagi nge-help desk. Aku juga riuh banget. Aku juga jadi ketua divisi acara PKKMB. Nah, itu gimana cara ngatur waktunya? Ya, aku ini dulu sih kayak time management. Misalnya divisi acara itu udah harus nargetin sebelum 13 September udah harus jadi semuanya, udah harus clear gitu ya. 13 Agustus misalnya kayak gitu. Ya udah, misalnya aku monefnya 16 Agustus. Ya udah sebelum 13 Agustus tuh aku udah nyelesain semuanya dulu, udah bagi ke anak-anakku tugasnya. Nah, setelah itu aku ngerjain monefku kayak gitu. Terus habis itu jadi lebih ke gimana kamu bekerja deadline, it's okay. Tapi kamu juga harus tahu yang bisa kamu deadline-in itu yang mana. Kalau misalnya aku ngedeadline-in acaraku, ya semua orang kan ada dampaknya gitu loh. Jadi yang pertama kalau dari aku cara time management, satu, kamu lihat dulu resiko terbesar. Ngerugiin siapa aja gitu loh. Yang lebih besar tuh kalau menurut aku yang ngerugiin diri kamu sendiri itu taruh paling belakang. Jangan sampai kamu jadi orang yang ngerugiin orang lain gitu. Yang kedua, dari durasi waktu. Nah, durasi waktu yang kamu butuhkan buat ngerjain ini tuh berapa lama gitu loh. Jadi kalau kamu misalnya ngerasa nyiapin PPT Monef misalnya kamu butuh waktu 2 minggu. Ya udah, kamu harus nge-push yang kena ke orang lain itu sebelumnya kayak gitu. Dan kamu juga tetap ngasih self reward. Jadi aku tetap ngasih 1 hari kosong di mana aku bisa nonton drama atau main game, itu juga tetap ada, atau hangout sama teman-teman itu harus ada. Kenapa? Supaya kamu tuh nggak hidup penat banget. Ya pasti penat ya nanti balik lagi pasti penat lagi deh, ya udah refreshing lagi kayak gitu. Karena kalau kamu hidupnya cuman kayak ambis terus ya, menurutku juga ya kamu nggak jadi orang yang bahagia ya, hidupnya cuma sekali, kita tetap harus bahagia. Jadi ya menurut aku cara ngitung waktu ya kayak gitu. Pertama kamu
harus tahu dulu yang kamu rugiin siapa aja, yang kedua durasi yang kamu butuhin, yang ketiga kemampuanmu. Menurut kamu lebih lihai atau cepet ketika ngerjain yang mana? Itu sih Mas Satrio. Oke, keren banget ya menurut BK. Tapi ini Mbak, mengenai dengan ambis ya, kan kalau kata teman-teman kan, lu ambis banget sih orangnya, ayo dong hangout. Nah, ini nih biasanya menjadi permasalahan di para pelajar dan mahasiswa yang ambis. Kenapa? Karena kita seringkali disebut ansos, ya kan? Karena kita jarang hangout. Nah, menurut Mbak Beka sendiri itu emang udah pasti bakal disebut ansos apa gimana? Dan kalau iya, gimana cara ngatasinnya gitu loh? Kalau misalkan lu ansos nih nggak asik gitu kan? Oke. Gimana tuh? Oke, kalau aku sih orang yang tipe mendengarkan orang lain. Kalau dia cuman ngejatuhin aku, ya udah aku ambil terus aku buat dia, aku ubah kayak udah kau lihat aja nanti. Sebenarnya nggak sesuai yang kau omongin. Dan untungnya teman-temanku juga bukan tipe orang yang suka ngejudge. Ya, mereka nerima aku apa adanya. Ya ketika kita lagi hangout tuh aku rapat juga. Aku bilang aku sambil rapat ya kayak gitu. Ya udah, it's okay gitu loh. Ya udah aku sambil rapat. Dan gimana kita ngebawa diri aja sih. Kayak misalnya memang ya Sabtu Minggu tuh kan pasti sibuk deadline banget, sibuk banget acara gitu ya misalnya. Ya, ketika tapi ya udah ketika aku memang udah janjian sama temanku, aku tetap keluar. Tapi aku bilang aku izin ya sambil rapat kayak gitu. Jadi kalau menurutku kadang orang tuh ngomong ambis atau gimana ya karena itu nggak usah terlalu didengerin sih. Kayak ya mereka juga suatu saat juga pengen jadi kamu gitu loh. Mereka juga pengen ngerasain gimana sih jadi orang ambis itu gimana. Sebenarnya mereka juga pengen. Jadi intinya nggak usah didengerin. Ya didengerin tapi kayak itu dijadiin pacuan gitu loh buat lu. Jadi kayak oke, dia bilang aku ambis, tapi lihat aja nanti outputnya dia juga bakal pengen kayak gue. Itu sih kunci. Tapi sebenarnya tuh mereka gengsi nggak sih Mbak untuk bilang sebenarnya tuh gue pengen kayak lu, cuma gengsi. Ya berarti kalau menurut gue itu berarti bukan bener-bener teman lu sih. Waduh. Ketika ya kalau dia teman lu, dia ngerti posisi lu, dia ngerti posisimu, dia ngerti gimana kalau kamu misalnya memang lagi berproses ya namanya kita kuliah ya. Jangan cuman jadi orang yang diem doang gitu. Ketika orang lain ngomongin kayak kamu ambis banget, udah deh istirahat kayak gitu. Oke, itu makasih kayak itu. Kamu ambis, tapi kalau dia kayak ambis banget sih, so sibuk kayak gitu. Ya udah bilang, ya memang aku punya kesibukan, emang kamu nggak punya kesibukan, gituin aja. Dan kayak lu tunjukin aja ketika outputnya lu udah sibuk itu pasti ada impactnya buat dirimu sendiri gitu. Jadi nggak usah terlalu omongan orang lain tuh nggak usah terlalu dimasukin lah kalau memang cuman ngejatuhin. Iya, kan soalnya itu ada pepatah mengatakan ala bisa karena biasa ya kan. Nah benar. Dan awalnya dulu aku juga diomongin tuh kayak teman-teman tuh gila sih Bek, lu nggak mati apa, udah gila ambis banget ikut ini. Tapi kayak sekarang ya banyak yang kayak gimana sih cara bisa kayak gitu atau kayak wah aku salut sih sama kamu, project manajemen lu bener-bener bagus misalnya. Jadi ya udah lakuin aja dulu, capek di awal, diomongin di awal itu normal. Apalagi ya kalau misalnya mereka udah jadi temen lu, apapun dirimu diterima. Iya. Tapi ini semuanya sementara, bukan? Iya benar banget, semua itu sementara dan titipan. Bener tuh. Tapi ini FYI aja nih ya guys ya, ini Mbak Beka ini salah satu praktikum apa sih namanya, gue lupa lagi. Asisten. Oh iya. Gimana? Asprak dari matkul gue. Jadi bisa dibilang Mbak Beka ini time manajemennya bagus banget loh, asik bener. Pasti dia acungi jempol. Ya nggak Mbak? Enggak sih ya, aku juga manusia biasa. Kadang aku juga lari ya, tapi ya gimana kamu bawa diri kamu ketika kamu salah ya minta maaf gitu loh. Misalnya harusnya aku rapat terus gak bisa ya minta maaf. Iya. Gitu. Nah, untuk kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak.
menurut Mbak Beka, kenapa kita harus berprestasi? Simple aja. Simple. Kenapa harus berprestasi? Yap, betul. Yang lu cari di pendidikan apa sih kalau nggak berprestasi? Paling Lu pendidikan apa? pengalaman. Kalau kamu deh. Kalau gue, Oke, kalau pengalaman. kalau nggak pengalaman ya pasti ilmu kan, ilmu, pengalaman, dan ya sama apa sih, friendship lah, social friendship. Oke. Itu juga. Nah, kalau di prinsipku juga ya prestasi ya gimana ya? Kayak gue bingung sih jawabnya karena semua orang punya mindset berbeda, tapi Iya, kalau benar. kalau di aku kenapa prestasi itu penting? Ya menurut aku suatu tujuan itu bisa tercapai dan juga kayak kamu punya semangat hidup tuh ketika kamu bisa meraih sesuatu gitu loh. Raihnya apa? Ya prestasi gitu loh, yang dapat uang, dapat penghargaan, ya itu prestasi, dapat selamat, dapat ucapan ini. Kalau kamu cuman ya biasa aja, ya aku punya banyak temen kayak gitu-gitu. Apa ada bukti di atas kertas kamu punya banyak temen gitu. Kayak gitu. Kan enggak ya? Tapi kalau berprestasi ya ada sertifikatnya gitu sih. Simpel itu sih mikirnya. Aku juga bingung jawabnya sebenarnya. Tapi intinya itu. Oh. Kamu juga ya ngebantu kamu kan, berarti kamu udah berproses dan kamu bisa menang dibanding orang-orang banyak lainnya. Itu menjadi poin plus kan, karena prestasi itu kan bisa menjadi poin plus lebih ya kan dari orang lain. Kayak contohnya aja misal si A pinternya di akademik, si B di akademik biasa-biasa aja, tapi dia ada poin plus di bidang lain, itu kan pasti seni. Yang dipilih kan pasti yang B kan. Maka dari itu ya kalau gue sih penting juga sih prestasi, malah penting banget malah. Iya nggak sih? Ya biarkan semua berpikir karena semua punya tujuan masing-masing. Iya, benar banget. Tuh Mbak Beka, jadi seru banget ya, tapi sayang banget nih durasi sudah menyatakan harus berhenti karena sudah terlalu lama, nanti para penonton dan para pendengar mengantuk. Oke, aku closing statement deh nih. Boleh. Nanti gimana? Boleh. Oke, sip. Aku closing statement deh ya. Monggo. Kayak menurut aku ya prestasi itu penting. Kenapa? Satu, kamu bisa buat orang tuamu bangga. Yang kedua, kamu juga bisa dapat tambahan uang dari hasil prestasimu dan itu membantu orang tuamu. Benar banget. Dan itu juga bakal membantu kayak di CV-mu juga. Dan yang terakhir, mungkin aku mau bilang kamu punya tujuan hidup masing-masing. Dan ketika kamu sudah berhasil mencapai satu hal, misalnya kamu makan buah apel, kamu udah makan rasanya enak, kamu pasti pengen coba buah apel yang lainnya yang ada di pohon itu, dan kamu akan manjat lebih tinggi dan kamu bisa ngambil semua apel di situ. Jadi kalau dari aku, kalau kamu misalnya mau jadi orang yang belajar dari sejak saat dini ya, sebelum kita benar-benar terjun ke lapangan, belajar gimana kamu bisa menjadi orang, ya kamu harus berprestasi. Kamu harus coba, aku mampu nggak ya ngalahin orang-orang yang ada di sekitarku, orang-orang yang ada di seluruh universitas di Indonesia. Aku bisa nggak ya ketika aku ngelawan anak universitas lain, aku menang atau enggak. Itu kamu bisa coba, uji coba, dan juga satu hal, kamu mengukur kemampuanmu itu ketika kamu ikut dalam kompetisi. Kamu bakal ngerasa dirimu paling tinggi ketika kamu belum ngerasain diadu sama orang lain, kayak gitu. Jadi menurut aku, kalau kamu mau menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, cobalah untuk berani meraih prestasi kayak gitu. Karena pasti di situ banyak batu, banyak rintangan yang membuat kamu menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang sukses nantinya. Gitu sih kalau dari aku. Jadi semangat, ingat tujuan hidup lu, ubah mindsetmu, dan yang pasti kalau lu capek, kasih reward ke dirimu. Dan juga yang harus diingat, ketika kamu terjatuh, ketika kamu udah merasa lelah, ingat kembali tujuan awalmu dan jangan lupa untuk selalu berdoa, karena Tuhan pasti menyertai.
semua orang yang Pasti. sedang susah gitu. Wah, gila. Satrio. Closing Harus ingat statement. Tuhan dan orang tua sih. Pokoknya kunci lu sukses tuh udah ingat Tuhan, lu ingat orang tua, udah Yep, betul. aman Betul hidup. banget. Udah pasti hidup dijamin aman, tentram, damai, sentosa dah. Gila. Closing statement-nya keren banget sih, asli Mbak Beka. Asli. Semangat, Oke. Bro. Semangat Sukses terus podcastnya. untuk kita semua. Oke, teman-teman, kayaknya segini aja episode kali ini. Gua Satrio Bagas cabut. Keep healthy and stay electric. Elektro hebat. Saya Hebat, bisa. saya bisa. Terima kasih Mbak Beka atas waktunya. Selamat malam. Sama-sama Mas Satrio. Sukses. Selamat malam.